Halo teman-teman sahabat pejuang keadilan dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia dan dimanapun itu ya. Salam sejahtera buat kalian, salam sehat dan salam keadilan ya. Kembali lagi di video Solidarity for Jessica ya. Jadi kita suarakan kembali solidaritas untuk Jessica dalam memperjuangkan keadilan untuk kasus yang menimpanya ya. Jadi video ini saya dedikasikan untuk guru saya dalam perjuangannya untuk terus, menyuarakan keadilan ya untuk kasus Jessica ini yang tidak henti-hentinya yang hampir setiap hari, ini ya membuat video. Jadi, sebagai orang yang terlibat juga dalam sidang kasus ini di tahun 2016 lalu, saya mempunyai kewajiban juga untuk menyuarakan ini ya. Dengan adanya media YouTube ini, mari kita suarakan, keresahan kita terhadap kasus ini ya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini, saya akan membahas, sedikit tentang sidang PK minggu lalu tanggal 29 ya, di mana di sini saya akan mengangkat judul tentang penyangkalan jaksa terhadap novum ilmiah pada eh, sidang PK Jessica Kumala Wongso ya. Jadi teman-teman sekalian pada minggu lalu tanggal 29 sidang PK Jessica, kasus Jessica ya, di mana pada sidang tersebut ini ya apa namanya dihadirkan ini ya penemu novum baru, yaitu saudara, siapa itu Bustam ya, anaknya kalau kalau nggak salah itu putranya Bang Bustam, pengacaranya ini, sebagai saksi yang disumpah ya. Kemudian dibacakan ini, novum-novum ini ya, bukti pada novumnya dan kita dengar, penyangkalan-penyangkalan yang disampaikan oleh jaksa ya. Dan dengan tegas meminta hakim untuk menolak PK yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso. Sudah sangat ironi ya, teman-teman. Sudah jelas ininya, sudah sangat jelas manipulasi dan rekayasa yang dilakukan dan itu sudah tertera di BAP-nya. Jadi rekayasa yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dibela lagi, tapi masih sempat disangkal dan diragukan ininya, keabsahan atau novum dari, eee, tim Jessica ya, dan meminta hakim untuk menolak PK yang diadukan. Sungguh sangat luar biasa ya. Jadi jaksa ini kekeh ya dalam membela kemungkaran, masih bisa menyangkal ya. Jadi tidak heran Pak Rismon di YouTube-nya itu menyebut jaksa ini, jaksa yang hadir dulu pada Jessica yang terlibat ya pada kasus Jessica waktu itu, bersekongkol ya untuk, apa namanya, bersekongkol dalam kejahatannya untuk memenjarakan Jessica. Jadi sudah sangat jelas buktinya, kesalahan atau, manipulasi itu dibuat sendiri dan dikukuhkan dalam BAP masih bisa disangkal ya. Jadi sungguh luar biasa. Padahal sudah sangat jelas di sana, teman-teman. Jadi sudah sangat jelas manipulasi akibat manipulasi yang dilakukan. Jadi CCTV itu hanya menyisakan 10,6% ya, 10,6% informasi. Bayangkan dari 100% informasi yang bisa diceritakan dan disampaikan, hanya tersisa 10,6% informasi akibat rekayasa yang dilakukan. Dan rekayasa ini dia bukukan sendiri ya, jadi saksi ahli dari Mabes Polri, Muhammad Nuh Al-Azhar dan
Christopher Harimanrianto ini membukukan kesaksiannya, manipulasinya dalam BAP ya yang disumpah. Sehingga bukti novum yang diutarakan, yang disampaikan, yang ditemukan oleh Pak Rismon itu seharusnya tidak bisa dibantah dan jaksa ini seharusnya malu ya menyangkal apa namanya kesaksian atau novum itu. Jadi sungguh sangat luar biasa ya, sungguh bisa dibilang tidak tahu malu ya, tidak tahu dan tidak tahu malu ya, bahwasanya novum ilmiah yang tidak bisa dibantahkan dan sudah sangat jelas ya karena tertulis di BAP. Dikasih tahu bahwasanya CCTV yang dulu dihadirkan sudah direkayasa tapi masih disangkal ya. Sungguh sangat luar biasa. Kacau ini kalau ditolak ya. Jadi sungguh sangat luar biasa dan kacau kalau permintaan penolakan terhadap PK ini dikabulkan oleh hakim. Jadi kalau sampai ini dikabulkan, sudahlah, kita tidak punya harapan lagi terhadap penegakan hukum di Indonesia ini. Kita pesimis terhadap penegakan hukum. Karena apa? Karena yang sudah sangat jelas ini saja bisa ditolak, di mana kasus-kasus yang lain ya sudah sangat nyata manipulasinya masih bisa disangkal oleh jaksa penuntut umum ya, terutama yang tegas paling lantang menyuarakannya itu si ini ya, jaksa Sandi Handika ini sampai-sampai menyerang personal ya, pendidikan segala macam. Sampai mengatakan saksi ahli dari pihak Jessica itu siapa sih? Nah, itu kan kayak personal meremehkan. Padahal kalau dia kupas ininya ya, kalau dia lihat CV-nya Pak Rismon itu, mungkin dia nggak akan sanggup untuk berkata-kata ya. Kalau dibandingkan dengan apa namanya CV dari saksi ahli Mabes Polri sungguh sangat jauh ya. Seperti yang dia bilang dulu, tidak apple to apple ya. Karena sangat dari pendidikan ini latar belakang pendidikan saja sudah sangat jauh ya. Jadi Pak Rismon sebagai ini lulusan UGM jurusan Teknik Elektro di mana pemahaman beliau terhadap sinyal satu dimensi dan dua dimensi itu sangat ini ya mendalam dan belajar pemrograman pula dari S1 ya, sedangkan saksi ahli dari ini lulusan lulusan teknik mesin. Jadi kalau diadu kemampuan pemrograman dan pemahaman terhadap data satu data sinyal satu dimensi dan dua dimensi sangat jauh ya. Jadi tidak apple to apple. Apalagi Pak Rismon juga seorang lulusan Jepang ya di bidang itu. Jadi sudah 30 tahun, lebih dari 30 tahun bergelut di bidang itu ya. Dan mempunyai paten. Dan saya tahu sendiri kemampuannya. Saya saja sampai geleng-geleng ya kok bisa ada orang sepintar ini ya. Oke, itu dia ya teman-teman. Nah untuk kalian, kalau mau tahu serunya lagi nanti ini, sidang ini silahkan datang hari ini ke ini ya, pengadilan ini di Jakarta Pusat, PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar ya. Jadi nanti Pak Rismon akan tampil di sana untuk memberikan kesaksian ya. Tentunya ini akan sangat seru karena kita lihat ya apakah jaksa ini masih berani menyangkal ya dan meremehkan Pak Rismon. Oke teman-teman, semoga besar harapan ya, besar harapan saya dan kita semua bahwa PK ini akan dikabulkan ya, karena ini terkait integritas dari penegakan hukum di Indonesia. Kalau sampai ini ditolak, sungguh sangat luar biasa dan kita pesimis terhadap penegakan hukum di masa yang akan datang. Kita berdoa terbaik, semoga PK ini dikabulkan dan keadilan di Indonesia bisa ditegakkan. Sampai jumpa, salam keadilan.